Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bikin 4 olahan tahu telur yang lagi viral. Nah, penasaran kan? Ayo simak video saya sampai dengan habis dan sampai selesai. Lanjut langsung aja teman-teman, kita ke bahan-bahannya. Di sini saya punya 2 kotak tahu putih, 3 butir telur ayam. Lanjut di sini kita bejek-bejek aja, kita haluskan, kita remas menggunakan tangan aja seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan chopper atau blender juga boleh banget teman-teman. Karena di sini tidak semua orang punya chopper atau blender ya teman-teman. Tapi walaupun dengan alat yang serba kurang, jangan menjadi alasan kita untuk berkarya. Nah, buat teman-teman sambil nonton video saya yang baru hadir, yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah tahu dan telur ini semuanya tercampur merata seperti ini, teman-teman, sekarang kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Pertama, di sini kita tambahkan 300 gram makaroni yang sudah direbus. Lalu tambahkan juga 3 buah sosis sapi yang sudah potong kecil-kecil. Untuk sosisnya bebas ya teman-teman. Tambahkan juga ada 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita tambahkan juga di sini ada 1,5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga ada 6 batang daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Lanjut di sini kita tambahkan 4 sendok makan penuh tepung serbaguna. Untuk tepung serbagunanya bebas mau menggunakan merek apa aja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang merek Sajiko. Tambahkan juga tepung maizena 3 sendok makan. Lanjut sekarang di sini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Dan pastikan nggak ada tepung yang masih berwarna putih ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya, yang selalu mensupport video saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa support dan dukungan kalian, channel saya itu nggak akan sampai dengan detik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki berlimpah, umur panjang, badan yang sehat, dimudahkan segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang sudah saya siapkan cetakan atau loyang yang sebelumnya sudah saya olesin menggunakan minyak goreng ya teman-teman, fungsinya biar nggak lengket. Lalu ini adonannya kita masukkan ke dalam cetakan atau ke dalam loyang semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita rapikan permukaan atasnya sambil dihentakkan. Nah, di sini saya sudah rebus air, airnya sudah mendidih. Ini kita kukus selama dengan 20 menit. Setelah kita kukus selama dengan 20 menit, nah seperti ini teman-teman. Kita lihat ini sudah matang, lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai dengan dingin baru kita keluarkan. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman sampai dengan dingin, nggak begitu panas lah intinya ya teman-teman, baru kita keluarkan dari loyang. Karena kalau masih panas ini rentan pecah ya teman-teman atau hancur. Nah, ini yang sudah dingin teman-teman, ini yang sudah kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong. Kalau kalian mau dimakan seperti ini aja juga boleh, mau dijadikan frozen food juga boleh, dimasukkan ke dalam wadah, tutup rapat dan simpan di dalam freezer ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita potong-potong. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera ataupun kebutuhan kalian semua. Di sini langsung aja kita potong dan mau kita goreng semuanya teman-teman.
Nah, ini setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman, lalu kita kocok 1 butir telur ayam. Untuk bahan pencelup ya teman-teman, tambahkan juga 50 ml air atau secukupnya aja. Lalu kita kocok lagi biar nggak terlalu kental ya teman-teman telurnya. Tapi kalau kalian nggak mau ditambahkan air juga nggak apa-apa ya teman-teman, bebas aja. Karena air itu opsional ya teman-teman. Nah, ini setelah semua tercampur merata, lalu kita ambil olahan telur yang sudah kita potong-potong tadi, kita balurkan ke dalam kocokan telur seperti ini. Nah, sambil kita balurkan kocokan telur ini teman-teman ke olahan telur ke dalam kocokan telur, kita panaskan minyak ya. Nah, ini setelah minyaknya panas, kita goreng. Ini kita lakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Goreng menggunakan api sedang aja, digoreng selama dengan 6-7 menit aja. Kalau bagian sisinya itu sudah kuning keemasan, kita balik. Kita goreng bagian sisinya sampai dengan kuning merata. Nah, ini bagian sisinya udah kuning seperti ini teman-teman, atau udah mulai kering ya teman-teman. Jadi ini kita balik, kita goreng bagian sisinya. Kita tunggu sampai dengan benar-benar kuning keemasan atau kuning merata. Nah, kalau sudah kuning merata seperti ini kita angkat, kita tiriskan, lanjut kita goreng sisanya tadi teman-teman. Jadi seperti inilah resep cara olahan tahu telur makaroni. Ini teman-teman hasilnya yang sudah kita goreng, tampilannya cantik. Ini luarnya itu crispy, dalamnya itu juicy dan gurih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke olahan yang kedua. Olahan yang kedua di sini kita siapkan mangkok, pecahkan 1 butir telur ayam dan 1 kotak tahu putih. Ini kita remas-remas aja hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, kita tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau mau pakai bawang putih bubuk, boleh tambahkan setengah sendok teh. Lanjut di sini kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Untuk lada bubuknya bebas menggunakan merica atau lada apa aja. Lalu ini kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, tambahkan 8 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kalau daun bawangnya besar boleh pakai 6 atau 7 batang aja ya teman-teman. Lalu di sini wortelnya yang sudah saya serut, saya pakai 1 buah ya teman-teman. Jadi wortelnya setelah diserut, dimarinasi dengan garam, lalu dicuci dan diperas. Kita ambil supaya biar nggak banyak mengandung air ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga di sini tepung tapioka untuk perekat biar nggak hancur ya teman-teman. Di sini kita pakai 3 sendok makan tepung tapioka dan 3 sendok makan juga tepung serbaguna. Untuk serbagunanya boleh menggunakan mau yang bakwan, mau yang tempe, mau yang apa aja juga boleh teman-teman. Sekarang kita aduk hingga sampai semua tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang terlihat masih putih. Setelah adonannya semua tercampur merata seperti ini,
Lalu kita cuci kedua tangan. Di sini tangan saya sudah saya cuci bersih. Lalu kita bulat-bulatkan atau kita bentuk seperti sempol ya teman-teman. Nah seperti ini, karena saya itu nggak punya lidi atau tusuk sate yang buat tusukannya, jadi kita bentuk-bentuk aja seperti ini teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Nah sambil kita bentuk ini olahan tahunya teman-teman, sambil kita rebus air, kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Nah ini airnya sudah mendidih, kita tambahkan minyak goreng lebih kurang 2 atau 3 sendok makan aja. Lalu ini olahan tahu telur yang sudah kita bulatin tadi teman-teman, kita rebus hingga sampai dengan matang. Kalau dia sudah mengambang ke atas atau sudah naik ke atas, itu berarti ini olahan tahu telurnya ini sudah matang ya. Nah kalau sudah seperti ini tandanya udah matang teman-teman. Sekarang kita matikan api kompor, kita angkat dan kita tiriskan. Kita tunggu sampai dengan dingin, karena ini kalau masih panas itu masih lembut banget teman-teman. Sambil kita nunggu olahan telur tadi dingin teman-teman, sekarang kita siapkan piring, kita pecahkan 1 butir telur ayam ukuran besar, kita kocok hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan juga 50 ml air. Untuk airnya opsional ya teman-teman, kalau nggak mau ditambahkan juga nggak apa-apa, tapi di sini saya tambahkan air biar telurnya itu nggak terlalu kental ya teman-teman. Nah ini olahan tahunya tadi udah mulai dingin, lalu kita balurkan atau kita celupkan ke dalam kocokan telur seperti ini teman-teman. Nah ini kalau kalian nggak mau digoreng, dimakan ini gini aja itu udah enak banget teman-teman sebenarnya, tapi lebih enak lagi itu digoreng. Kalau kalian misalnya buat stok, bisa juga buat frozen food. Nah di sini saya sudah panaskan minyaknya panas, kita goreng olahan telur tahunya teman-teman seperti ini. Goreng menggunakan api sedang aja, kita goreng sebentar aja teman-teman. Kalau bagian sisinya itu udah kuning keemasan atau udah kering, kita balik, kita goreng bagian sisinya, tunggu sampai dengan kuning merata baru kita angkat. Jadi di sini itu simple banget teman-teman. Nah ini udah kuning merata, udah kuning keemasan ya teman-teman bagian bawahnya. Lalu kita balik, kita tunggu sampai dengan benar-benar kuning merata atau kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, kita matikan api kompor, kita angkat dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Jadi seperti inilah teman-teman cara bikin olahan tahu telur crispy. Ini itu luarnya itu crispy teman-teman, dalamnya itu juicy dan lembut gurih. Ini cocok banget untuk ide jualan, bekal anak sekolah, bekal kerja teman-teman, ataupun mau dibikin frozen food juga bisa banget. Disimpan di dalam freezer, bisa kuat ini teman-teman, bisa tahan selama dengan 2-3 minggu. Nah seperti inilah teman-teman hasil akhirnya olahan tahu telur crispy kita. Sekarang kita lanjut ke olahan tahu yang ketiga. Di sini saya punya 1,5 buah
wortel yang sudah kita kupas tadi teman-teman. Lalu di sini juga saya punya 6 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong-potong, ini daun bawangnya kita sisihkan dan kita digunakan nanti ya teman-teman. Lanjut di sini kita siapkan 2 kotak tahu, beratnya ada 350 gram. Kita haluskan menggunakan garpu aja seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau dicoper juga boleh, tapi kalau dicoper itu benar-benar halus. Kalau dihaluskan menggunakan garpu seperti ini, dia teksturnya masih agak kasar, jadi masih ada rasa-rasa tahunya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Kita kembali ke wortelnya tadi. Nah, di sini wortel yang sudah kita kupas tadi, yang sudah dicuci bersih, sekarang mau kita potong dadu kecil. Cara memotong wortel biar lebih cepat teman-teman, gunakan dengan cara seperti yang di video. Jadi ini kita iris-iris dulu seperti ini. Setelah itu baru kita potong-potong dadu. Ini hasilnya lebih cepat dan lebih kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi biar nggak ribet. Nah, ini wortelnya udah selesai, kita potong dadu, kita siapkan baskom yang lebih besar ya teman-teman. Kita tuangkan tahu yang sudah kita haluskan tadi. Lanjut di sini kita tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 saset ladaku. Karena yang di rumah sini nggak suka begitu pedas ya teman-teman, jadi ladanya saya pakai 1 saset aja. Kalau kita yang suka pedas, ini ladanya boleh ditambahkan. Tambahkan juga di sini ada 4 sendok makan tepung tapioka dan 4 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan langsung ya teman-teman wortel dan daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Lanjut tambahkan juga 5 butir telur ayam ukuran besar. Sekarang kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang mengenap di bawah ataupun yang masih terlihat berwarna putih. Setelah semua tercampur merata seperti ini, tambahkan juga 2 lenjer sosis sapi dan 5 buah cabai merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini teman-teman, sebelumnya saya sudah siapkan wadah yang sudah saya olesin dengan minyak goreng atau minyak sayur. Untuk cetakannya teman-teman, di sini saya menggunakan piring stainless yang bulat ya teman-teman, yang berbentuk bulat. Kalau kalian mau pakai loyang ataupun cetakan apa aja juga boleh. Sekarang kita rapikan bagian atasnya sampai dengan semuanya rapi.
Setelah rapi seperti ini teman-teman, sambil kita agak sedikit dihentakkan ya teman-teman, fungsinya biar bagian bawahnya itu nggak ada ruang yang kosong, biar padat. Di sini saya sudah rebus air dan airnya sudah mendidih. Kita kukus selama dengan 15 menit. Setelah 15 menit teman-teman, ini sudah saya angkat dan sudah saya dinginkan. Tadi maaf waktu mengeluarkannya nggak ke record ya teman-teman. Ini kita potong-potong sesuai dengan selera. Di sini akan saya potong kotak-kotak aja teman-teman, atau persegi 4. Untuk besar kecilnya disesuaikan ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing. Sambil kita potong-potong seperti ini, saya sudah kocok telur buat pembalurnya teman-teman. Sudah panaskan minyak, ini minyaknya sudah panas. Olahan tahu yang sudah kita potong tadi kita balurkan atau kita celupkan seperti ini ke dalam telur yang sudah dikocok. Nah, untuk kocokan telurnya di sini saya menggunakan 2 butir telur ayam ukuran kecil. Dan kita tambahkan ada 50 ml air. Ini kita goreng hingga sampai dengan bagian sisinya itu kuning kecoklatan atau kering ya teman-teman, baru kita balik. Setelah kuning merata seperti ini teman-teman, kita matikan api kompor, kita angkat, kita tiriskan, dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi seperti inilah teman-teman cara bikin olahan tahu telur yang super enak. Ini rasanya itu ada pedas-pedasnya, gurih, ada manisnya teman-teman, lalu juga ada crispy-crispy-nya gitu ya teman-teman. Ini bisa juga buat ide jualan, cemilan keluarga, ataupun bekal anak sekolah. Nah, kalau kalian mau dibikin frozen food, ini juga bisa juga ya teman-teman. Bisa tahan 2 minggu ini kalau di dalam freezer, atau tergantung dengan kualitas kulkas di rumah kalian. Nah, jadi hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman. Ini enak banget, dimakan gini aja sambil ngopi itu juga enak teman-teman. Apalagi buat lauk makan ya teman-teman. Langsung aja di sini kita ke menu yang keempat. Nah, menu yang keempat di sini bahan-bahannya saya punya kulit lumpia, ada tahu putih, ada tepung maizena, daun bawang, telur, cabai, lada bubuk, kaldu bubuk, gula, dan juga ketumbar bubuk ya teman-teman. Nah, di sini kita potong-potong daun bawangnya. Di sini saya menggunakan 1 ikat, isinya itu ada 7 batang. Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi bahannya tadi sudah kita siapkan setengah jadi. Ini daun bawangnya kita potong kecil-kecil aja. Setelah kita potong-potong, ini daun bawangnya kita sisihkan, kita kembali ke cabenya ya teman-teman. Nah, untuk cabenya di sini kita potong-potong kecil-kecil atau potong menyerong aja seperti ini, tapi jangan terlalu besar potongan cabenya.
Setelah kita potong cabenya, di sini saya siapkan mangkok. Kita ambil 2 kotak tahu. Ini ada 2 kotak tahu, ini beratnya ada 300 gram, teman-teman. Nah, ini kita haluskan menggunakan garpu aja seperti ini. Jadi kalau dihaluskan menggunakan garpu seperti ini itu nanti masih tekstur tahunya itu masih berasa, teman-teman. Jadi nggak halus seperti di blender. Tapi kalau kalian suka yang halus, mau di blender juga boleh. Nah, ini setelah kita haluskan menggunakan garpu seperti ini, kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk ya teman-teman, dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula putih. Lanjut, di sini kita tambahkan 1 butir telur ayam. Kalau telurnya kecil-kecil boleh ditambahkan 2 ya teman-teman. Ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan daun bawang dan cabai yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Kita aduk lagi. Setelah semua tercampur merata, kita tambahkan lagi 5 sendok makan penuh tepung serbaguna. Kita aduk hingga sampai dengan tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang masih terlihat berwarna putih ya teman-teman. Nah, ini sudah menjadi adonan seperti ini. Kita sisihkan dulu, kita ambil. Di sini saya punya 18 lembar kulit lumpia. Kulit lumpia atau kulit pangsit ya teman-teman kalau di tempat kalian. Pokoknya seperti inilah. Nah, ini kita gunting bagian 4 pojokannya. Jadi pojokannya 4 itu kita gunting tapi jangan sampai putus. Lalu kita ambil 1 lembar kulit lumpianya, kita ambil adonan yang sudah kita bumbuin tadi, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Kita letakkan di tengah, lalu kita balur atau kita bungkus dengan kulit lumpia seperti yang di video ya teman-teman. Nah, ini kulit lumpianya kita olesin menggunakan air biar kulit lumpianya itu lengket. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lakukan atau kita bungkus semua sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Jadi di sini kita ulangin lagi, kita gunting kulit lumpianya di bagian 4 pojokannya, lalu kita ambil adonan olahan telur tadi, teman-teman, kita bulatkan, kita letakkan di tengah-tengah, lalu kulit lumpianya kita olesin menggunakan air atau boleh juga menggunakan tepung yang sudah dicairkan, lalu kita bungkus. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini yang sudah kita bungkus tadi, teman-teman. Ini mau saya goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak, kita goreng dengan cara seperti ini. Gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Fungsinya biar matangnya itu merata sampai ke dalam. Ini kita tunggu sampai dengan bagian sisinya itu kering atau kuning keemasan, baru kita balik ya teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik, kita goreng bagian sisinya, kita tunggu sampai dengan kuning keemasan atau kuning merata. Nah, setelah kuning merata seperti ini, kita angkat, kita tiriskan teman-teman. Kita matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi seperti inilah teman-teman cara dan resep bikin olahan tahu selimut kulit lumpia. Nah, ini itu crispy dan kriuk banget teman-teman. Dicocolin sama saus sambal atau mayones juga enak banget karena ini sudah pedas. Dimakan seperti ini aja juga enak teman-teman. Jadi seperti inilah 4 resep olahan tahu telur dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye. Happy cooking.